sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah majelis kami pagi hari ini ya Allah. Muliakan kedudukan kami dunia wal akhirat ya Allah. Berkahi umur kami ya Allah. Berkahi kesehatan kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Datangkan kepada kami rezeki dengan mudah tanpa susah payah ya Allah. Rezeki yang halal barokah berlimpah-limpah ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah yang rendah hati ya Allah. Yang rendah hati ya Allah. Yang rendah hati ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang istiqomah ya Allah, sampai akhir hayat kami kelak husnul khotimah ya Allah. Hari ini kami Kau pertemukan di majelis ini ya Allah. Pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu ya Allah. Satu surga bersama Rasulullah SAW. Kau jadikan amal soleh yang kami lakukan hari ini ya Allah, pahalanya mengalir pula untuk orang tua kami ya Allah, mengalir untuk guru-guru kami ya Allah, mengalir untuk setiap orang yang menjadi jalan pertemuan di pagi hari ini. Ya Allah, siapapun di antara kami yang keadaannya sempit, lapangkan ya Allah. Siapapun yang keluarganya sakit, sehatkan ya Allah. Siapapun di antara kami yang belum berhaji, mudahkan berangkat haji ya Allah. Panggil ke tanah suci ya Allah. Izinkan kami bersujud bersimpuh di depan Ka'bah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikan ya Allah siapapun di antara kami yang orang tuanya masih hidup, muliakan mereka orang tua kami ya Allah. Sehatkan orang tua kami ya Allah. Maafkan kami yang mungkin di antara kami ada yang tak bisa merawat orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan siapapun di antara kami yang orang tuanya telah wafat, jadikan kuburnya adalah kenikmatan bagi mereka ya Allah. Jadikan kuburnya lebih terang dari cahaya dunia ya Allah. Jadikan kuburnya lebih harum dari wewangian dunia ya Allah. Jadikan kuburnya lebih lapang dari dunia ini ya Allah. Jadikan kuburnya laksana taman-taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan melalui majelis ini ya Allah menjadi wasilah kami kelak bisa berjumpa dengan kekasih kami Rasulullah Muhammad SAW. Di dunia ini kami ikhlas tak berjumpa dengannya ya Allah. Mata kami tak bisa menatapnya ya Allah, tapi rindu kami tak bisa terobati kecuali dengan perjumpaan dengan beliau ya Allah. Maka jangan Kau pisahkan kami lagi kelak di akhirat ya Allah. Izinkan kami satu surga dengan Nabi ya Allah, satu surga dengannya ya Allah, satu surga dengan Rasulullah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersua kembali di majelis duha sahajah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya ini istiqomah terus ya. Luar biasa. Ibu ngaji di sini lama banget. Ada yang sudah sampai tua-tua, ada yang masih muda. Mudah-mudahan yang muda-muda ini sampai tua juga. Subhanallah. Dari yang duduknya lesehan nanti suatu saat berpindah ke kursi. Enggak ya? Maunya sehat terus. Ya Allah, nikmatnya sehat luar biasa. Jangan sampai kita menyesal ketika sehat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita nggak bisa beribadah. Meskipun sebagian uti-uti duduk di kursi kan semangat luar biasa datang ke majelis taklim. Apakah pahalanya sama antara yang tertatih-tatih dengan yang lesehan? Beda. Yang tertatih-tatih jelas pahalanya lebih tinggi, lebih banyak. Kenapa? Karena harus effort usahanya lebih keras. Sama dengan sedekah sama-sama 100.000, tapi keluar dari orang kaya sama orang miskin, gede mana pahalanya? Ya begitu kira-kira gambarannya. Maka apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu bukan nilainya, tapi effortnya, usahanya. Jelas ibu-ibu? Ya. Baik, silahkan sesi tanya jawab karena sudah jelas. Ini sudah jelas semua. Oh belum.
Ini suara saya jelas nggak sih Bu? Jelas ya, kok kayaknya kok agak aduh ya, ini gimana? Ibu-ibu, hari ini kita bahas apa temanya? Oke, sebagian sudah dapat materi dari saya tentang ini? Sebagian sudah ada ya. Yang sudah berapa orang? Yang sudah aja materi? Mbak Putri, dulu bolos-bolos nggak Mbak Putri? Yang lainnya belum ya? Belum ya. Baik. Mudah-mudahan yang sudah ya jadi tambah hafal ya. Karena ilmu juga perlu dimurojaah ibu-ibu. Nggak cuma Quran, ilmu juga perlu dimurojaah. Salah satunya kita akan bahas bab masalah warisan. Dia ini bersifat berkah atau musibah. Itulah warisan. Pembahasan tentang warisan ini panjang, nggak bisa sehari selesai. Jadi kapan-kapan kalau pas saya terjadwal lagi, terakhir saya itu di sini kapan ya? Sudah lama ya kayaknya, ada setengah tahun yang lalu kali ya. Masa 2 bulan sih? Ada rekamannya? Ada. Kayaknya udah lama. Berarti kalau 2 bulan lagi kita kapan-kapan ketemu 2 bulan lagi lah paling cepat itu. Insya Allah ya kalau masih hidup nanti. Nah, saya berusaha untuk meringkas seringkas-ringkasnya. Saya usahakan seringkas-ringkasnya, mudah-mudahan 3 kali pertemuan selesai. Meskipun standarnya itu 4-5 kali sebenarnya. 4 itu termasuk cepat, 5 kali standar, 4 itu cepat. Nah di sini saya buat 3, berarti kira-kira kecepatannya 120 km per jam. Ibu-ibu seatbeltnya dipakai, awas gumoh-gumoh karena ini kecepatan luar biasa. Hari ini bahas tentang bab waris. Saya buat hari ini saya nggak nyampaikan ceramah tentang hitung-hitungan, tidak. Karena itu sesi terakhir. Saya cuma ingin tentang kognitif dulu, awareness kita dulu. Pentingnya kita tahu tentang ilmu waris dan kenapa mesti kita bagi sesuai dengan hukum Allah, tidak dengan hukum yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang waris ini di Indonesia orang bagi waris itu ada 3 cara. 1, bagi waris sesuai syariat Islam. Yang kedua, sesuai aturan adat istiadat. Dan yang ketiga, KHI. Do you know KHI? Kompilasi Hukum Islam. Buatan negara dicampur dengan syariat Islam. Ini sudah nggak murni syariat, kecampur dengan ide-ide manusia. Kenapa? Di dalam KHI menganggap hukum Allah masih perlu diperbaiki, tidak relevan, sehingga harus ditambah-tambah. Pertanyaan saya, sebenarnya boleh nggak sih nambah hukum Allah ini? Ngubah-ngubah boleh tidak? Nah, berarti secara KHI tidak boleh. Sebagai orang Islam yang akidahnya baik, nggak boleh pakai KHI. Kalau pakai adat boleh nggak? Bagi waris pakai hukum adat? Tidak boleh. Kalau sudah ada syariatnya, yang dipakai harus syariat. Hukumnya wajib. Kalau adat istiadat yang ciptakan siapa? Adat itu yang ciptakan siapa? Manusia. Lebih parah lagi, masih mending KHI. Ada kecampur-campurnya Allah gitu kan. Walaupun sudah diubah-ubah, adat lebih parah lagi. Yang benar sesuai syariat Islam. Ibu saya tanya nih, ibu-ibu nih sholat ada syariatnya nggak di Quran? Ada perintahnya Quran ibu sholat, betul? Di Quran ada perintah puasa, ibu puasa nggak? Kutiba alaikumusiyam, puasa ya. Ibu bayar zakat ada perintahnya? Ada, aqimus sholat wa atuz zakat. Pertanyaan saya, ibu haji ada nggak perintah di Quran? Ada. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi dan seterusnya. Perintah haji itu ada. Yang terakhir saya tanya, tentang warisan di Quran ada nggak syariatnya? Ada? Pertanyaannya, ibu dulu dapat warisan sesuai syariat atau enggak? Sekarang saya tanya, yang ibu-ibu sekarang yang terutama uti-uti yang sudah pada bagi-bagi ke anaknya, pakai syariat atau enggak?
Itulah ibu mesti muhasabah. Kalau ibu sudah bagikan sekarang padahal masih hidup, wajib dibatalkan hukumnya. Kenapa Pak Ustaz? Loh, gimana ceritanya ibu sholat sesuai Quran, ibu zakat sesuai Quran, haji sesuai Quran, giliran waris nggak pakai Quran, boleh nggak dalam Islam gitu? Nggak boleh kok, ngambil secomot dari Quran, ambil yang dia suka, yang nggak suka nggak diambil, nggak boleh. Apakah kita merasa lebih baik dari Allah, lebih adil dari Allah? Kan nggak boleh. Paham? Ya, tidak boleh pakai memperturutkan nafsu sendiri, tidak boleh, tidak boleh. Syariat waris ini harus dibagi secara syariat Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena sejatinya alasannya satu, semua harta waris itu miliknya Allah, itu alasannya. Harta waris itu miliknya Allah, bukan milik kita. Ingat, milik Allah. Coba ibu setuju nggak dengan statement saya? Rumah itu cuma titipan dari Allah. Setuju? Mobil juga titipan. Setuju? Bahkan anak pun cuma titipan. Setuju? Suami pun cuma. Setuju? Jangan dititipin ya suami itu. Suami itu titipan Allah. Oke. Kalau namanya titipan, terus kita meninggal dunia, kita wafat, terus harta itu kemana kira-kira? Kembali kepada yang nitip. Kan tadi cuma titipan, betul? Berarti kalau kita mati, hartanya kemana? Kembali kepada yang, karena itu cuma titipan. Maka terserah Allah mau kasih ke siapa. Nih tak kasih ke sini sekian, seperempat, yang ini tak kasih seperenam, yang ini sepertiga. Itu terserah Allah. Jangan sampai ibu bagi sesuai caranya sendiri. Kita sebut namanya lancang. Orang nitip motor ke kita, cuma nitip teman kita nih ya, temen nih, cuma nitip motor karena dia mau pergi ke Jakarta, nitiplah ke rumah kita. Rumah kita kebetulan dekat stasiun, dia mampir ke rumah kita, nitip motor, dia berangkat lewat stasiun naik kereta. Pertanyaan saya, motor itu boleh nggak kita pakai jalan-jalan kemana-mana? Boleh nggak? Dia cuma nitip. Kalau kita pakai kemana-mana, lancang nggak namanya? Begitulah kira kalau harta itu milik Allah, kalau kita bagi sesuai caranya kita, itu namanya lancang. Yang kedua, kita sama Allah lebih adil siapa? Saya ulangi, kita sama Allah adil mana? Adil Allah. Lah kok bisa kita bagi dengan caranya kita? Wong ada yang maha adil kok, sudah punya aturannya, kok kita ngerasa kita lebih adil dari Allah? Maka jangan atur dengan caranya kita. Ingat-ingat, Allah maha adil. Alasan lagi yang berikutnya, karena kita memang sejatinya tidak punya apa-apa. Ingat-ingat, jangan pernah merasa memiliki apa-apa. Ibu-ibu lahir kan? Emang lahir langsung bawa harta apa bu? Enggak kan? Sehelai benang pun enggak. Lahir, oe. Itu kita tuh mulai dapat harta itu gara-gara oe, tetangga denger, datang bawa amplop gitu kan? Mulai itu kita, oe, datang lagi bawa amplop. Mulai harta ngumpul, ya kan? Coba lihat, seminggu kok orang amplop meneh, keplai meneh bocah, oe, teko meneh. Harta mulai nambah gara-gara oe. Dan aslinya kita nggak punya apa-apa loh. Jangan pernah merasa memiliki apa-apa, nanti kecewa. Betul ya kita, nanti kecewa. Jadi, alasan berikutnya, orang yang membagi tidak dengan hukum Allah, matinya dihukumi 3. Ini alasannya. Orang yang membagi waris tidak dengan hukum Allah, kemungkinan matinya cuma 3. Kalau enggak kafir, mati dalam keadaan zalim, atau mati dalam keadaan fasik. Cuma 3. Kafir, zalim, fasik. Surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Empat, 45, 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun
faulaika humul fasiqun. 3. Kafir, zalim, fasik. Al-Maidah 44, 45, 47. Adapun tentang waris itu sudah ada syariatnya di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14. An-Nisa 11, 12, 13, 14, ayat 29 dan yang lain. Itu diantara ayat-ayatnya tentang masalah ini waris. Maka sudah ada ayatnya, sudah ada aturannya. Jangan pakai caranya sendiri. Kan kalau nggak lancang tadi. Mas Awan, gimana ceritanya bagi waris kok kalau nggak pakai hukum Allah kok langsung kafir matinya? Itu berlaku bagi orang yang sudah dikasih tahu nasihatnya, sudah dikasih tahu syariatnya, tetap dia ngeyel bilang gini, udah nggak usah pakai cara-caranya Allah, nanti malah kita ribut lagi. Sudahlah, pakai caranya kita aja lah. Caranya Allah tuh malah ribet, nanti berapa wis langsung didum roto wae rampung. Dia menolak syariat Allah. Dia bilang, oh, jaban saiki dadak nganggo hitung-hitungan syariat. Wis sing gampang wae lah, dum piro. Kalau yang seperti ini meremehkan Quran, menganggap Quran gak relevan, ini matinya kafir dia, karena menolak. Sama kayak ibu-ibu yang mu'alaf masuk Islam, terus ditanya, Bu, bahagia nggak masuk Islam? Alhamdulillah bahagia Pak Ustadz. Masya Allah. Tapi Islam kan syariatnya banyak. Betul Pak Ustadz, tapi saya ridho dengan syariat Islam yang banyak. Satu aja saya tolak. Apa Bu? Syariat poligami, itu aja saya. Yang lainnya saya terima, tapi ayat poligami saya enggak. Ini yang begini belum dianggap mu'alaf, dianggap masih murtad. Kenapa Pak Ustadz? Karena menolak satu ayat poligami, menolak satu ayat, batal Islamnya. Dalam kitab Nawaqidul Islam, Syekh Al-Wahhab itu batal dia. Kalau menolak di poligami silahkan, boleh, halal tulen. Tapi kalau menolak syariatnya, dosa, tak boleh. Kita harus hargai, ada orang-orang yang mungkin nggak punya keturunan, sehingga dia punya harta banyak, ya kan, butuh ahli waris, suaminya disuruh nikah lagi, yang nyuruh istrinya, dan itu kita biarkan saja, nggak apa-apa, atau halal tulen. Atau mungkin ada Bu Yuni sama Bu Sri, ini akrab dekat, sampai tua belum nikah, mereka saling sepakat, salah satu nikah nanti untuk barengan. Nah, jadi bisa jadi, ya kita hargai, Ada namanya orang persahabatan, Bu, ada itu. Siapa? Contohnya karyawan saya begitu, karena sama-sama gadis sudah sampai tua, mereka akrab kan, jomblo sama jomblo kan makin akrab kan, karena senasib gitu kan, jadi akrab mereka. Jadi mereka itu sama-sama gadis sampai udah usia umur 40 tahun lebih belum nikah aja, mereka bikin kesepakatan, pokoknya siapapun di antara kita yang nikah duluan, nanti nolong temennya tadi. Saya tawarin tuh ikhwan tuh, Mbak, nih ada ikhwan nih, mau nggak? Tanyain dulu Pak Ustadz, mau nggak dia sama teman saya juga? Kalau cuma maunya sama saya, nggak mau sama teman saya, mending nggak usah. Sampai segitunya. Coba. Loh, enggak, ini bestie bukan namanya? Bestie. Jangan seneng sendiri, kasihan temennya, betul? Sekali ini nggak ada yang ngomong betulin, saya tuh nggak ada hari ini. Pada nggak sepakat tuh. Kita menghargai orang lain, ya Bu ya, hargai, jangan sampai kita, orang lain aja, kan itu orang lain. Ibu sih nggak punya bestie ya, nggak apa-apa, itu satu. Oh ada ya, tapi bestinya udah pada punya suami kan, ya, makanya saya bilang, oh belum, ada yang belum. Harusnya Mbak Putri itu nolongin ya. Jadi Bun, ceritanya ya kita hargai orang dengan kepentingannya masing-masing. Ya jangan sampai kita nyinyir, jangan sampai kita terlalu benci. Nanti nasibnya kayak ada banyak ibu-ibu yang terlalu benci malah didekatkan. Ingat satu hal ya, kalau terlalu benci nanti didekatkan, kalau terlalu cinta pasti dipisahkan oleh Allah. Supaya apa? Hatinya hanya bergantung kepadaku, tidak kepada makhluk. Kenapa kalau orang terlalu benci malah didekatkan? Kalau terlalu benci didekatkan supaya rontok kesombongannya, supaya sombongnya itu benar-benar hilang, mati tidak buat kesombongan. Kenapa kalau terlalu suka kok malah dipisahkan, dijauhkan sama Allah? Supaya dia tetap bergantung kepadaku, tidak kepada makhluk. Makanya kata Nabi, biasa aja lah, jangan terlalu benci juga jangan terlalu senang cinta.
Kembali lagi tadi ya. Masalah tadi, maka jangan menolak. Nanti kalau nolak satu ayat, matinya kafir. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Al-Baqarah 208. Jadi masuklah Islam dengan cara kafah, utuh. Yang kedua, dia bisa mati dalam keadaan zalim. Kok zalim Pak Ustaz? Jelas zalim. Zalimnya kenapa? Zalim karena bagi waris kalau dibagi dengan caranya dia pasti nggak akan ketemu adil. Kalau caranya manusia misalnya apa? Ditumroto, wadak dia, yo dibagi tong wae, bagi roto. Lanang wedok diratakake kabeh le, rene le, suruh anaknya datang. Apa? Iki lho le rungokke yo le. Bapak ki rasa-rasane wis ora suwe meneh. Sambil cengap-cengap tersengal-sengal itu bapak sudah mau mati. Rasane bapak wis ora suwe meneh le, rungokke le, bapak arep wasiat. Anaknya tanya, "Lah rencanane kapan, Pak? Kok wis ora suwe meneh?" Dasar lewe cah pekok tenan kok ya. Bapak ki arek ngenai wasiat malah mbok gojek iki. Lungokke le, bapak ki sayang kabeh ya karo kowe padha ki sayang. Bapak ki ra beda-bedake anak lanang anak wedok. Bapak ki sayang kabeh lanang wedok padha. Bapak nek mati besok lemah kae bagi roto ya, bagi cah papat, bagi adil. 2 laki-laki 2 perempuan bagi roto. Bapaknya meninggal itu bapaknya mati dalam keadaan zalim. Dan anak-anaknya pun kalau nggak mau merubah, ini wasiat, dan wasiat nggak sesuai syariat boleh dirubah. Ini anak-anaknya sepakat, yang perempuan nggak mau merubah. Yang laki-laki protes dong. Kenapa? Kan laki-laki lidzakari mislu hadil unsayain. Laki-laki harusnya dapatnya 2 kalinya perempuan. Kata Mbak Yunya ora usah dibagi ngono-ngono kuwi wis. Iki wasiate bapak nek diotak-atik engko ndak arwahe dadi arwah penasaran. Engko ndak arwahe malah nggak tenang. Malah macem-macem itu. Akhirnya apa? Mbak Yunya ngeyel, pokoknya dumroto sesuai wasiat gak usah dirubah. Adiknya yang laki-laki ngalah. Oh, ini zalim. Coba saya kasih. Di mana letak kezalimannya? Ibu-ibu harus paham. Laki-laki itu tanggung jawabnya ke 4 wanita secara Islam itu hukumnya. 1, jika ibunya menjanda, maka yang wajib menafkahi anak laki-laki. Bapaknya meninggal atau bapaknya pun meninggalkan ibunya karena cerai meninggalkan ibunya, maka anak laki-laki wajib menafkahi ibunya. Itu 1. Yang kedua, dia harus menafkahi istrinya. Ini siji lah nek papat. Berarti wis 5 wanita. Senjenengan iso bayangke, siji dhuwur, papat cerintilan. Ditambah lagi siapa? Anak perempuannya. Sampai anak perempuannya nikah. Kalau belum nikah terus dalam tanggungan nafkah ayahnya. Laki-laki nanggung seanak perempuannya. Kalau dia nikah anak perempuannya, kemudian cerai, menjanda atau ditinggal mati suaminya, balik lagi ayah lagi yang nafkahi dia plus seanaknya dia, berarti cucu. Coba yang ditanggung ibu bojo-bojone, anak wedok satu lagi siapa? Dulur wedok, saudari perempuan. Saya punya Mbak Yu perempuan, umpama Mbak Yu saya itu janda dan miskin, saya wajib hukumnya menafkahi Mbak Yu wedok atau adik perempuan, hukumnya wajib. Ingat, wajib. Maka kalau ada suami istri, kemudian suaminya meninggal, yang nafkahi si istri ini sama anak-anaknya itu ya dari saudaranya si istri ini, yang laki-laki, bukan dari pihak mertua. Rata-rata kalau begini suaminya meninggal, terus ini malah minta sama mertua, keluarganya sana tanggung jawab, nggak ada urusannya lagi sudah. Yang wajib nafkahi saudara laki-lakinya. Ini kok didumroto, modar wong lanang. Lu jatahe padha didumroto. Wong itu enak, wis entuk tambah akeh, engko bojo tambah meneh dari suaminya, iya enggak? Iya geragas tenan kok tenan. Makanya nggak boleh. Itulah kalau begitu matinya zalim itu dia, mati zalim. Saya ulangi lagi, matinya zalim. Nggak boleh. Atau yang ketiga, mati dalam keadaan fasik. Fasik itu apa? Fasik itu artinya dia yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallah. Dia memutus hubungan silaturahim dengan yang Allah perintah untuk menghubungkan.
Apa? Gara-gara warisan sekarang bermusuh-musuhan dengan saudaranya sendiri sampai perang ke pengadilan. Sampai sekarang tidak tegur sapa, omong-omongan. Gara-gara apa? Warisan. Ini orang kayak begini nih kalau mati, matinya fasik. Nauzubillah ini. Pak Ustaz, waduh saya dia musuhan nih Pak Ustaz sama dulurku Pak Ustaz gara-gara warisan. Terus bagaimana Pak Ustaz? Tergantung gimana? Siapa yang dizolimi dan siapa yang memutus. Kita sudah dizolimi, diambil hartanya, kita sudah ngalah dan tetap hubungkan silaturahim, tapi sama sana, sudah sana ngambil, sana nggak mau lagi menghubung silaturahim, bermusuhan. Tinggalnya di Jogja. Saya punya teman cowok dengan wajah yang standar lah. Nah, wajah standar gitu ya, pokoknya standar lah. Terus ceweknya nih cantik, ayu, solihah. Saya taruhkan ya ceweknya nolak. Maka teman saya laki-laki stres. Ya Allah bos, piye iki bos, aku bos ditolak bos. Padahal ayu banget ya bos. Aku pingin nih bos. Saya bilang, jangankan kowe, aku ya pingin loh. Ning kan aku ngerti kowe iki kancaku, kowe ya urung payu ya tak kek kowe dhisik. Waduh piye deh pusing tuh. Hanya apa dia larinya ke Allah. Istikharah, tahajud, hajat dia sholat terus minta sama Allah petunjuk, minta ganti yang lebih baik. Tapi ya pancen namanya rezeki takkan kemana lah. Sing wedok iki ayu ning ra payu-payu. Ayu ra payu-payu. Akhirnya teman saya tadi tuh dijabri lagi, kamu udah nikah belum? Belum. Alasannya apa dulu kok milih saya? Ya gini dari Ustadz Awan gini. Ya udah, ayo kita ulang ta'aruf lagi gitu kan. Dan sekarang akhirnya sudah punya anak 4. Iya ya. Yo ayu ki ngono ki imbu-imbu ngerti ya. Ciri-ciri wong ayu ki ngono ki anake akeh, anaknya mesti ayu. Ya itulah rezeki, tidak akan kemana. Sama kayak tadi si bapak tadi kasusnya, anaknya 4, lanang 2 lanang 2 wedok tadi kan. Nah, yang perempuan kan ngambil hartanya yang laki-laki kan karena ditumroto. Allah tuh ngatur skenario balik loh. Caranya piye nyun ngapunten. Ini caranya Allah ya. Meskipun tidak semua karena ini. Jadi yang 2 Mbak Yunya ini, yang satu yang pertama ini nikah. Qadarullah, buatan kagungan putra. Ini qadarullahnya seizin Allah. Tidak semua orang yang nggak punya anak ini berarti ngambil harta waris, tidak. Cuman caranya Allah atas kasus ini, yang satu nikah dibuat tidak punya anak, yang satunya nggak nikah. Dua-duanya yang perempuan berarti nggak punya keturunan. Itu kalau nggak punya keturunan, wafat meninggal dunia. Pertanyaan saya, harta warisnya jatuh ke siapa? Kilo dulur lanangi. Pertanyaan saya, baliknya lebih banyak apa lebih sedikit? Nah, lebih banyak. Dulu kan yang diambil cuma sedikit toh, karena mereka nikah lama nggak punya keturunan kan hartanya nambah jadi banyak. Akhirnya baliknya malah lebih banyak. Rezeki itu nggak akan tertukar pasti. Jadi kalau kita mikir gitu tuh tenang, nggak usah khawatir. Rezeki diambil itu nggak khawatir. Makanya pas saya sama Mas Adi, kembaran saya sama kakak-kakak itu, bapak meninggal tuh kami nggak ribut. Ya karena nggak ada hartanya, ya jadi aman gitu. Ya rono bondo dia ribut apa. Bapak saya mati itu cuma ninggalin baju PNS, korpri sama apa itu diambil Mas Adi semua. Saya nggak kebagian baju korpri. Itu apa? Bagi waris. Jadi harta itu jangan sampai jadikan kita mati dalam keadaan kafir, zolim atau fasik. Kalau bodoh mati karena kebodohan itu lain, tidak termasuk di sini. Artinya benar-benar nggak ngerti. Nih di Quran itu ada syariatnya nggak ngerti. Biar orang pengajian kan gitu ya Bun ya. Benar-benar dia nggak tahu, awam, betul-betul awam. Dan lumrah di masyarakat begini, benar-benar dia nggak tahu. Nah kalau yang seperti ini dia tidak dalam kategori zolim, fasik atau kafir. Ini urusannya dengan Allah, nggak usah dihukumi yang seperti nggak usah dihukumi karena emang ketidaktahuan dia. Ya orangnya benar rajin sholat, simbah zaman biyen kan rajin sholat, sregep ngaji segala macam. Kok warisan nggak sesuai syariat? Karena dia belum tahu saja.
Mungkin karena nggak paham. Orang zaman dulu itu kan Qurannya kan jarang punya Quran terjemah. Coba ada mbah-mbah zaman dulu Quran ya Quran, nggak ada Quran terjemah. Itu kan zaman dulu nggak ada. Longko itu ada tuh sangat langka sekali. Nah itu yang seperti itu dia mungkin tidak bisa dihukum. Yang masuk 3 ini enggak. Ini yang 3 ini yang sudah tahu syariatnya nih ngeyel-ngeyel dari itu ya begini. Terjadi itu. Baik, makanya ibu-ibu harus paham nih tentang bab masalah warisan. Baik, sekarang saya ingin sampaikan lagi. Di dalam Islam, orang yang punya harta waris disebut dengan muwaris. Ini sebutannya. Dalam fikih Islam, orang yang punya harta waris disebut muwaris. Orang yang mati meninggalkan harta waris tadi namanya muwaris. Sementara hartanya disebut al-maurus. Al-maurus atau istilahnya juga disebut tirkah. Tirkah itu tarokah, peninggalan, harta tinggalan. Ya, tirkah atau al-maurus. Jadi orang yang punya harta waris meninggal tadi namanya muwaris. Kalau hartanya disebut al-maurus atau tirkah. Sementara yang dapat harta waris namanya, yang dapat jatah, yang nerima harta waris namanya apa Bu? Kan ini bahasa fikih, bahasa Islam, masa ahli waris namanya al-waris. Bahasa Indonesia ahli waris. Ya, al-waris. Harta waris ini bisa jadi berkah, bisa jadi musibah. Musibah bagi mereka-mereka yang gara-gara harta waris sampai sekarang perang cekcok, betul? Ada gara-gara waris jadi tidak kenalan lagi sama dulure karena perang. Gara-gara harta waris keadaannya jadi susah terus, gondok terus. Gara-gara ada satu anak ngeyel gak mau dibagi-bagi. Sementara yang lain sudah butuh, pingin harta waris dijual, yang satunya menghalang-halangi. Nah, yang menghalang-halangi ini kalau suatu waktu mati dalam keadaan fasik dan zolim, itu double dia. Maka ibu-ibu jangan pernah menghalangi penjualan harta waris kalau memang ada saudara yang sudah butuh uang untuk nyekolahkan anak segala macam, terus kok dia ngalang-halangi nggak jual, misalnya rumah tabon ya, rumah utama itu. Nah itu kan milik anak-anak tuh semuanya, itu peninggalan orang tua cuman itu. Ada biasanya kakak-kakak ngeyel, ojo didol, ini pertemuan kita, ini pengikat persaudaraan kita. Ya kue butuh ngedol, duit-duit oke. Sing mesake sing nggak duit-duit, sing kondisinya miskin, butuh nyekolah ke anak gimana? Nah, caranya kudune kakak-kakak yang ngeyel nggak mau jual ini dia nyusui. Kalau nggak mau dijual ya nyusui aja. Tahu nyusui Bu? Apa nyusui? Yo ganti wes, yo hitung waris, dapat jatah berapa lah, yang minta tadi wes dibeli aja. Mereka yang nggak mau jual patungan ngijoli, dah kasih. Nanti rumah itu tabon nggak bisa dibagi waris ke dia, kan sudah disusui toh, sudah dicoli sudah. Nah, ini miliknya mereka yang tersisa yang nggak mau jual, baginya mereka, gitu caranya. Jangan dihalang-halangi, nggak boleh. Kalau ini yang lucu lagi, ngalang-halangi ini ngeraisong nyusui. Nah, itu istilahnya kentir. Nggak bisa nyusui kok ngalang-halangi. Itu pakai nafsu namanya. Hanya gara-gara apa? Demi memori, ini kan kenang-kenangan. Dulu kita lahir di sini, dibesarkan di sini. Setiap sudut itu ada kenangan Abel Gedes. Jangan sampai zolim. Jangan cuma memori gak digomati kok. Ya Bu ya, jangan sampai itu terjadi, jangan sampai. Baik, saya lanjut lagi. Kapan harta waris mesti dibagi? Syaratnya 4. Harta waris boleh dibagi setelah memenuhi 4 kriteria. Kalau belum terpenuhi jangan dibagi.
Kan ada yang bilang waris itu dibaginya nanti nunggu kuburannya kering. Ayah saya mesake kan wong Bogor. Kuburannya teles terus ora tau garing. Ambentina udan no. Betul? Terus apa Pak Ustadz? Katanya nunggu 1000 hari Pak Ustadz. Ngenteni mati nih. Kan ada tuh di daerah kota gede. Ceritanya itu pas ini beliau konsultasi ke saya itu, ceritanya mau dibagi waris tapi akhirnya saudaranya meninggal gara-gara dia ngeyel nunggu 1000 hari, nunggu 1000 malah mati dhisik. Nah itu rugi nggak? Rugi sekali nih. Itulah kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan ada 3 golongan orang yang nanti nyeselnya bukan main di akhirat. Dia ingin mencakar-cakar wajahnya sendiri saking nyeselnya, kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Siapa 3 orang ini? Salah satunya adalah orang yang dia dulu nyesel punya harta nggak bisa memanfaatkan, jatuh ke orang lain bisa dimanfaatkan untuk amal soleh untuk pahala. Dia punya harta karena kikir, pelit, bakhil, sampai dia mati itu dipegang-pegang hartanya itu, dia mati jatuh di tangan orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu beruntung. Kenapa? Dia nggak perlu kerja keras mengumpulkan harta, tapi dia bisa ngambil pahalanya dari harta itu. Sementara dia yang pelit nggak dapat pahala sama sekali. Rugi, dia nyesel. Yang kedua, orang yang nyesel adalah dia dulu punya budak, dia dulu punya pembantu, punya ART, tapi pahala amal solehnya kalah sama ART-nya. Di dunia, di akhirat nyesel. Kenapa? Dulu engkau, karena lihat di akhirat kedudukannya lebih tinggi, dia nyesel. Dulu engkau di dunia di bawahku, sekarang aku di bawahmu, nyesel dia. Kenapa? Karena ART-nya rajin tahajud, rajin duha. Nah, ini majikannya nggak koper duha, nggak koper tahajud, kalah pahalanya sama ART-nya, sama asistennya. Nah, kelompok yang ketiga itu adalah orang yang menyesal. Itu adalah orang yang punya ilmu, dia itu sibuk dengan belajar ilmu, nggak bisa mengamalkan. Dia sibuk ngajarkan, tapi dia sendiri nggak bisa mengamalkan. Nauzubillah min dzalik. Dia lihat dulu kan dia jamaah saya, kok pahala sekarang posisinya dia kedudukannya tinggi lah. Yang ceramah ini nyesel. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkannya, tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Sementara muridnya yang mendengar itu justru malah bisa beramal banyak. Itulah 3 kelompok orang yang nyesel ingin mencakar-cakar wajahnya. Nah, termasuk tadi kaitannya tentang masalah harta. Makanya kalau sudah waktunya bagi waris, segera dibagi. Nggak ada hitungan-hitungan hari, itu nggak ada. Pokoknya asal 4 ini ditunaikan, segera dibagi. 1. Yang pertama, ambil harta si mayit untuk prosesi pemakaman. Sampai dimakamkan, sampai dikuburkan. Untuk apa Pak Ustadz? Biaya beli kain kafan, sewa tenda, deklit, kursi, bayar tukang gali kubur, peti, dan sebagainya. Nah, itu uang itu ambil operasional dari harta si mayit, dari uangnya. Pak Ustadz, kami ini anak-anak ingin berbakti terakhir Pak Ustadz. Kok ngomong berbakti terakhir gimana? Walau sudah mati tetap harus berbakti ya, tetap dungake kok berbakti terakhir gimana? Maksudnya sebelum dikubur Pak Ustadz? Ya, apa baktinya? Sekamilah pakai uang kami patungan Pak Ustadz, iuran untuk prosesi pemakaman. Jadi nggak pakai duit orang tua, boleh nggak Pak Ustadz? Bagus, itu namanya anak yang soleh, solihah, tidak mengurangi harta waris. Jadi harta waris masih utuh, nggak kelong. Menurut mazhab ulama mazhab Syafi'i, hukumnya haram ya, hukumnya haram memakai harta si mayit untuk acara 7 hari 40 nyatus, medak pisan, medak pindho, nyewu, 2000, 10.000. Sudah. Ono Pak Ustaz, Bu. Tapi intinya nggak boleh. Ini mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i mengharamkan. Bolehnya cuma sampai pemakaman. Kemarin saya ngisi ceramah di mana, ada ibu-ibu begitu bilang, Ustadz, waduh Pak Ustadz, waduh kenapa? Wah, kami ini kemarin acara 40 harinya orang tua meninggal, itu kami ngambil dari uangnya orang, tabungannya orang tua kami itu sampai 40 juta ya Pak Ustadz. Mbak, jenengan ngambil hartanya orang tua untuk acara doakan mereka sendiri, pakai uangnya orang tua sendiri yang meninggal itu. Pertanyaan saya, dulur mungkin orang sing miskin pora? Ada Pak Ustadz. Berarti kan itu kan masih punya sedulur sing miskin. Belum lagi mungkin ada yang sekolahnya belum selesai. Lah mau mendingan uang waris tadi dibagi untuk biaya sekolah, itu lebih wajib. Ini sampai 40
juta. Kuwi besek iki isine berlian apa-apa lho. 40 juta ki apa wae. Ah mbok semen hemat ki mbok sego nasi olive sayap ngono wis rampung. Hemat, cermat, bersahaja sesuai nama kita, sahaja. Wes ya, gak usah pemborosan. Sama kayak nikah, usah usah mikir gengsi toh. Nikah itu sing paling indah ini di masjid JIH ki wis cantik, ruangane wis apik. Nikah di sini kan hemat, paling cuman infak sukarela, betul? Iya, acaranya apa pengajian, ngono aja. Yang isi ceramah Ustadz Awan gratis. Selesai. Iya, kalau mau hemat lagi, gawe acara nikahan kuwi bulan Ramadan awan-awan. Ya, lebih. Lah iya makanya hemat. Heran. Hemat. Neng jarine tamu undangan iki wong kok ya medite pol. Oke, lanjut. Tadi sampai mana tadi? Nah, yang pertama untuk biaya sampai prosesi pemakaman. Yang kedua, untuk bayar utang. Sikok sik duwite, jadi dumaris untuk bayar utang dulu. Ya utangnya mayit, aja utangnya anak-anake. Utangnya mayit, si mayitnya diutang karo sapa? Utang itu ada dua macam, utang kepada Allah, utang kepada manusia. Dua-duanya harus dilunasi. Utang kepada Allah ada dua juga, utang ibadah, utang nazar. Nah, utang ibadah termasuk puasa Bu, itu utang namanya utang ibadah, harus dibayar. Bapak dulu meninggalnya kapan? 10 Ramadan Pak Ustadz. Tidak puasa sejak tanggal 1 Ramadan. Berarti karena sakit 10 hari punya utang. Ambil hartanya untuk bayar fidyah. Sehari 1 nasi box, nasi bungkus kali 10. Berarti 10 nasi padang. Wis ngono wae. 10 nasi padang, 10 bungkus nasi padang tuh ke 10 orang miskin. Selesai utang lunas. Itu utang kepada Allah, satu utang ibadah, yang kedua utang nazar. Kalau dulu punya nazar, nazar itu ditepus dulu, dibayar dulu. Kemarin ada bapak-bapak gitu, nazar, apa nazarnya? Kalau Prabowo Gibran menang mau wakaf 100 meter tanah, kalau Prabowo Gibran menang. Giliran Prabowo Gibran menang, belum sampai dijual, mati bapak anak-anak nggak mau wakafkan, malah didol, dibagi ke anak-anaknya. Dosa haram, nggak boleh. Kenapa kok anaknya nggak mau jual? Mungkin karena anak-anaknya milihnya Anies sama kemarin. Itu beda pilihan. Wah, iya ini ngawur, Caimin. Jadi itulah gara-gara beda politik terus wasiatnya diabaikan. Nggak boleh kayak gitu, tetap harus. Tapi anu Pak Ustaz, aku kena setuju aku. Mosok nazar kok kebatilan. Enggak segitu. Pokoknya kalau udah punya wasiat punya utang, nazar ditunaikan. Misalnya lagi. Kowe nek ketompo PNS bapak nazar ki bapak arep ngedol motor Honda Picek ki bapak. Bapak ini punya Honda Picek. Ayo, PCX. Bapak ini punya Honda Picek. Arep tak pokoknya tak sedekahkan tanggone pantine Ustadz Awan, pokoknya Honda Picek Bapak. Ternyata betul. Anaknya dapat ngeliat di pengumumannya itu, nelpon bapak langsung, Pak, alhamdulillah Pak, aku lolos PNS Pak. Bapak langsung senang, alhamdulillah. Lapas laler masuk, kelolotan laler mati. Nah, nanti punya nazar wajib ditunaikan. Honda Picek ya tadi wajib di sodako. Neng apa? Sholat tidak. Sholat itu tidak. Sholat itu bagi pribadi masing-masing. Gak bisa anaknya gantikan orang tuanya utang sholat. Sholat itu ya sesakit apapun tetap kudu sholat. Nek puasa kan lain. Nggak bisa, puasa tetap harus ada kodok. Nek kodok sholat itu hanya kalau orang terlupa, tertinggal karena khilaf ya, atau tertidur pingsan. Lah kalau sudah sakit, kalau dia nggak sholat lama menaun ya nggak ada gantinya, taubat gantinya. Namanya sholat awabin. Sholat awabin antara maghrib sampai isya, sholat sunnah mutlak sebanyak-banyaknya. Ada yang mengatakan 6 rakaat, 2. Ada yang mengatakan terus saja sholat 2 sampai isya. Itu untuk tebusan sholat-sholat yang dulu tertinggal. Namanya sholat awabin.
Nah, jadi kalau sholat nggak ada bisa diganti. Sakit itu tetap butuh sholat. Nggak bisa bergerak pakai isyarat mata. Nggak bisa pun disolatkan. Sudah selesai. Ini ya kan? Nggak bisa sholat, disolatkan. Dibantu. Nazar tidak harus ditunaikan. Apa Pak Ustadz? Yang mustahil. Misalnya gini, yang bisa maksiat atau yang nggak mungkin. Misalnya gini, bapak nazar ya, kayak lemah neng ringro tak dol nggak payu-payu. Kayak misalnya payu, bapak nazar arep rabi meneh. Bapak tuh nazarnya mau nikah lagi. Kok delalah payu. Ibu sedih kan? Delalah laku. Bapak seneng langsung ngajak anak-anak istrinya sate tongseng kelatak. Bali-bali tensi naik jeglek mati. Bapak rasidora rapi. Ini punya nazar dulu rapi. Nah ini nggak harus ditunaikan. Nggak bisa anak laki-laki barep mewakili bapak, nggak bisa. Senengen no, adiknya iri no, enak men mas, aku yang tinggi no, nggak bisa, nanti ribut mereka, nggak bisa. Itu namanya kafarat sumpah saja. Jadi nggak bisa ditunaikan dengan mengganti nikahnya, tapi kafarat sumpah. Apa kafarat sumpahnya? Memberi makan 10 orang miskin. Nggak ada duit ya Pak Ustadz? Baju yang kamu simpan di lemari, ambil 10 baju, sedekahkan ke 10 orang miskin. 10 baju. Aku malah rak lambenan nih Pak Ustadz, baju 5 ya kurang ya. Yo berarti nih gak iso kuwi. Baru yang ketiga, berpuasa 3 hari. Anaknya berpuasa menggantikan untuk bapaknya, karena nggak bisa tadi, nggak bisa ngasih makan 10 orang miskin, nggak bisa, pakaian nggak bisa, puasa anaknya 3 hari untuk nebus nazarnya bapak. Bukan rapi meneh, bukan puasa. Yang ketiga, zakat. Tunaikan zakat dulu harta waris. Zakat mal. Lah ono ibu-ibu ini lucu tenan no. Ustaz, saya mau zakat biar zakat mal, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Iya Pak Ustaz, alhamdulillah ini saya baru dapat bagi warisan. Lah, saya tanya ibu, kapan dapat warisannya? Alhamdulillah Pak, baru seminggu ini bagi warisan. Saya udah ngitung zakatnya dari harta warisan itu, saya mau zakat Pak Ustaz. Lah. Gimana ceritanya ibu biar zakat? Harta baru dimiliki seminggu. Oh, ya harusnya setahun, haul setahun baru ibu keluar zakat. Oh gitu Pak Ustaz. Kalau gitu nggak jadi deh, nggak jadi. Wah, nyesel aku. Itu aku untuk titipan nih. Ada terlanjur ini, tapi harus tak luruskan juga. Jangan saya asal nerimo tapi harta nggak bener ya, nggak boleh juga. Saya bilang Bu, kalau ibu mau sedekah aja, tapi bukan zakat, karena zakat itu harus 1 tahun masuk nisab. Nisabnya itu 85 gram emas. Ya, 85 gram sekarang di kurs rupiah berapa? Misalnya 110 juta, berarti kalau punya harta simpanan kekayaan, misalnya orang tua punya tabungan deposito 200 juta, itu udah jelas keluar zakat. Tunggu setahun. Sudah ada setahun belum? Sudah Pak Ustaz, di tabungan udah lama segitu punya orang tua. Ya udah keluarkanlah 2,5%-nya. 2,5%-nya. Setelah dikeluarkan zakat baru dibagi waris. Tapi urutannya tadi tetap untuk prosesi pemakaman, bayar utang, baru zakat. Karena kan nggak bisa dong tabungan 200 langsung bayar zakat. Potong dulu utangnya piro? Utangnya 150, ya wes. Dari 200 bayar utang 150, tinggal piro? 50. Ya orang sah mutuk ke zakat, mau 50 zakat gimana? Nggak bisa. Itu ya. Jadi keluarkan zakat. Zakat itu mal, itu harta simpanan. Contohnya ibu kalau punya perhiasan emas disimpan, nah itu keluar zakat. Tapi kalau ibu pakai itu cincin, kalung, gelang, anting-anting, itu ibu pakai ini sekarang sehari-hari dipakai, itu nggak akan pernah dikeluarkan zakatnya. Yang dizakati yang disimpan. Nih ibu aja licik, ngerti ini sesuk digo kabeh, besok dipakai semuanya biar nggak keluar zakat. Mungkin uang kok ya urik temen. Licik, jangan licik, nggak boleh. Dulu ada sahabat Nabi akal-akalan, punya kambing 40 ekor, nisab kan 40 ekor untuk zakat. Nih harus haul 1 tahun, nggak boleh berkurang kambingnya. Nah ini kambingnya sudah bulan ke-11, wah ini dilitnya aku ngeluarin zakat nih 1 ekor. Daripada ngetoke zakat ngasih sedekah 1 ekor, beleh dewe, disembelih lah bulan ke-11, sehingga pas setahun nggak nyampe 40 kan, 39. Jadi kan nggak kena nisab.
dilaporkan ke Rasulullah, kata Nabi, dia tetap kena zakat. Kenapa? Karena dia akal-akalan. Nggak usah akal-akalan. Termasuk harta perhiasan yang dikeluarkan zakat itu yang dipakainya pas kondangan tok. Nah itu keluar zakat. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kenapa kalau kondangan kok dinggo ki ngopo sih? Enggak, tujuannya ki apa lu? Tolong jawab jujur. Ya tujuannya ki apa lo? Apakah teman-teman ibu tuh ngeliat ibu banyak perhiasan senang? Tidak. Yang senang siapa? Copet, jambret, senang. Teman tidak senang. Sing lucu, dia ini punya perhiasan dipakai pas kondangan, banyak gelang-gelangnya dipakai semua. Sing delok ki rasa-rasa, Mbak Kiki diutang karo aku, Pak. Iso-isone utang ora dibayar-bayar lho, Mbak. Gelangnya oke lho, Mbak. Yo, aku yang gumun, kayak kok diutang karo aku barang perlu dibayar-bayar. Gelangnya kok oke. Takon ya, Mbak. Takon. Mbak, iki piye to, Mbak? Jenengan iki utang gak dibayar-bayar kilo gelangmu oke banget. Iki kuningan. Oh. Jebule. Main ketok sugi. Janganlah, nggak usah. Hidup itu nggak nikmat kalau bertopeng itu nggak nikmat. Prasojo kuanane itu nikmat, yakin. Jangan kita berpura-pura diopeni suami terus pakai perhiasan. Ada orang-orang tuh, wanita-wanita itu yang pakai perhiasan dengan alasan main ketok nek bojone iki ngopeni, ngenai nafkah, iya kan? Jangan. Capek, latihan ikhlas. Kemarin saya nyampaikan di masjid mana itu saya lupain. Orang itu selamanya tidak akan pernah bisa ikhlas dan selamanya dia akan diganggu oleh iblis dan setan. Dia akan selalu bisa goda dia selama dia itu tidak punya sifat atau hati yang ikhlas. Rasul tanya kepada iblis dalam dialognya dengan iblis, riwayat Muaz bin Jabal itu. Ya iblis, bagaimana engkau tahu bahwa manusia ini ikhlas atau tidak? Gampang, kata iblis. Bagaimana? Selama dia senang dengan pujian dan dua, dia senang menampakkan perhiasannya, maka dia tidak akan pernah punya sifat ikhlas. Itulah yang mudah aku goda. Senang dengan pujian, yang kedua menampakkan perhiasan. Tidak usah ditampak-tampak, biasa. Ini jam tangan biasa saja. Cincin dia biasa wae rasa sing mekrok-mekrok no kembang matahari tahu. Apa ya dadi padang. Nek ana kamare gelep ya dadi padang ngono ora. Ana bunga matahari. Terus aneh-aneh. Ibu-ibu ki ana barang nganggo jilbab ki lho matahari mekrok ning kene iki apa? Terus aneh-aneh lah. Jadi yang dimaksud yang dikeluarkan zakat itu yang disimpan, dipakai sehari-hari nggak keluar zakat. Meskipun rumahnya mewah harga 10 miliar, rumah itu tidak akan keluar zakat. Kenapa? Ditempati sehari-hari. Dia punya koleksi mobil, banyak koleksinya, mobil-mobil antik, kan nggak dipakai. Nah, baru keluar zakat. Tapi kalau mobil dia cuma satu, mobilnya adalah kok 8 miliar, 16 miliar Lamborghini, harga 16 miliar. Tapi ya cuma satu itu dipakai sehari-hari. Ke warung ya Lamborghini, ke musola ya Lamborghini, ke masjid Lamborghini, mana-mana sekarang gue kuwi. Nanti gasrut misalnya. Ya nggak keluar zakat. Ini servis baik gue. Makanya tidak pada tempatnya. Tapi karena dipakai sehari-hari, walaupun harganya 16 miliar nggak keluar zakat. Jadi yang disimpan. Terakhir yang keempat, tunaikan dulu wasiatnya. Mungkin dia punya wasiat. Contohnya ya, ini ngapunten, bapak ini sudah banyak selang, banyak infus di mana-mana di rumah sakit. Sudah datang tanda-tanda ajal tadi ya, dikumpulkan bilang ibu sama anak-anaknya, bu, Rene kafe, apa pak, sabar pak, dungo pak, nyebut pak, urung mati kok menyebut. Terus apa ini? Cangkemmu aja sembarangan.
Bapak iki duwe wasiat, rungokke kae lemah sing 1000 meter mbok bagi yo sesuai syariat Islam. Bagi ibu yo ento, kowe padha yo ento. Kowe lanang wedok ingat sak pikulan sak gendongan. Ibu oleh 1/8. Ingat kae lemah sing 1000, nggih ibu dhisik, ibu kae 1/8. Maksudnya istrinya dia kae 1/8, sisane kowe bagi sak pikulan sak gendongan. Oh iya Pak, insyaallah Pak. Kae sing lemah meneh kaya ana 200 meter aja mbok dol yo Le. Lah ngopo Pak? Kae iki lemahi wong aja mbok. Oh, lale wasiat ya. Pak, bapak arep mati Pak, gojek kae. Ya, terus ambil. Coba gini. Kae Le ana bapak iki sik duwe lemah kae 100 meter kae. Thank you Pak, kalau ini ketandan, itulah ketandan 100 meter. Terus Pak, kayak ojo didol bapak wasiat, kayak yukjum ya. Yukjum siapa Pak? Yukjum melono, yukjum kayak janda, sing anak okeh kan. Ibu yang marah. Bapak ini ngopo orang ngenai barang. Nek bapak ngopo dadak ngenai janda barang. Nung bapak nikmati yo aku dadi janda. Ngopo dadak ngenai janda lain. Anak yo protes. Bapak ini ngopo dadak ngenai barang. Bapak yo jawab toh. Bapak ini aslinya seneng karo YouTube. Tapi yo Le ibumu ki ngalang-alangi terus. Ibumu ki ngalang-alangi tau. Bapak ki nganti susah nolong kae. Ibu marah, infus jabuti kabeh. Matilah. Itu kalau bapak mati, maka yang dapat waris anaknya. Ibu nggak dapat ya? Karena dia membunuh kan, nggak dapat. Ayo sabar usah mati barang dadak mateni loh. Itu sudah mau mati disabari malah dipateni. Gara-gara jabut infus gak dapat waris. Yang dapat cuma anaknya sama Yujum. Seneng Yujum. Nah itu wasiat itu. Harus ditunaikan. Ibu gak dapat. Makanya jangan dibunuh. Sabar. Itu wasiat. Jelas. Ya, maka wasiatnya harus ditunaikan, jangan dibagi, nggak boleh, harus ditunaikan, disampaikan kepada yang berhak menerima. Kalau 4 ini sudah ditunaikan, maka harta waris boleh dibagi meskipun baru umur kematian bapak seminggu misalnya, nggak apa-apa. Bahkan baru 3 hari langsung rapat waris, setelah 4 ini ditunaikan boleh, silahkan. Banyak kejadian di jamaah-jamaah pengajian saya yang saya nyampaikan tentang waris. Setelah itu kan pada konsultasi-konsultasi, dan Masya Allah rata-rata sama semua ceritanya. Karena memakan harta waris itulah musibah mereka mesti 3 ini. Ini sudah saya simpulkan karena di semua tempat sama. Buat saya sampai Karanganyar, sampai Solo, sampai mana-mana itu ngisi tentang waris ini sama semua. Apa itu 3 ini? 1, Allah sempitkan rezekinya. Orang yang ngambil harta waris saudaranya itu Allah akan sempitkan rezekinya. Ya, sempit rezekinya. 2, dia akan mendapatkan penyakit yang menghabiskan harta. Medeni, penyakit yang menghabiskan harta. Dan yang ketiga, rumah tangganya porak-poranda. Itu rumah tangganya porak-poranda. Ya meskipun nggak semua orang yang porak-poranda rumah tangganya atau sempit itu karena makan waris, nggak juga. Cuman kan ini hukuman, salah satu bentuk hukuman untuk orang yang memakan harta waris. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta saudaramu dengan cara yang batil sampai kamu waktu delubiha ilal hukam, sampai kamu bahkan nyuap hakim supaya bisa menguasai harta orang lain. Kamu nyuap hakim, nyuap pengacara segala macam, bayar mereka biar menguasai. Oh kata Allah jangan. Kenapa? Tetap kamu akan kuhabiskan. Nggak boleh.
Ada ibu-ibu gitu, Ustadz, saya tuh setiap sholat doa kayak gini nih boleh nggak ya Pak Ustadz? Ibu doa apa? Saya tuh doa pingin suami saya cepat mati, itu boleh nggak ya Pak Ustadz? Doa pingin suami cepat mati. Saya tanya, kenapa ibu bunda doanya begitu? Kenapa? Salahnya suami apa? Aku kurang sabar apa Pak Ustadz? 10 tahun saya ngerawat suami saya. Suami saya dulu pengusaha. Kemudian oleh Allah, seizin Allah, dia kena penyakit, diamputasi 2 kakinya, otomatis dia berhenti dari bisnis dan usahanya. Saya tadinya di rumah Pak Ustadz, tulang rusuk, sekarang berubah jadi tulang punggung. Saya yang kerja, saya nafkahi anak-anak saya masih kecil-kecil SD, sekarang saya udah pada kuliah, 10 tahun kan, sekarang udah sebagian kuliah. Itu saya pontang-panting biayai cari nafkah, biayai anak sekolah segala macam. Bahkan Pak Ustadz, saya itu ngerawat dulu suami yang ngopeni semuanya saya segala macam. Urusan ke kamar mandi lah ini itu. Ngono aku Pak Ustadz, wis sabar ini masih dipaidu Pak Ustadz. Jadi kalau dipanggil sama suaminya telat jawab aja, telat datang gitu, langsung dipisu-pisu. Mama, ya nggak dengar di kamar mandi kan kerannya mungkin banter gitu ya. Saya nggak dengar dah pas mamanya keluar, oh ini budek kamu bisa kuping gitu, diunek-unek gitu terus. Ya Allah ya nggak denger ya gitu terus gitu. Makanya dia bilang, aku kayaknya tuh kalau suami mati itu kayaknya selesai masalah saya Pak Ustadz. Kayaknya saya bahagia gitu. Ya, sebagian diantara orang itu ada yang begitu Bu. Jadi troublemaker di rumah itu ya suaminya itu. Jadi kalau suami meninggal itu rasanya malah bahagia plong, karena kalau mau cerai kan mungkin malu segala macam. Nih ngenteni kok ya sehat mati-mati kan, kadang hilang sabar juga gitu kan. Nah itu kejadiannya. Saya tanya gini, ibu kok doa begitu, kenapa? Ya gitu Bu, Bu. Saya mau nanya dulu, ini kena musibah begini, jangan-jangan ada awalannya, kira-kira apa? Terus dia cerita. Ini nih kejadiannya setelah bapak meninggal. Jadi bapak meninggal, ibu mengumpulkan anak-anak dan menantu rapat waris. Nah, gara-gara rapat waris itu, pas kami lagi rapat, ada yang datang ngetok pintu. Sebut saja namanya Sari, bukan nama sebenarnya. Karena itu nama mantan saya itu ya. Bukan nama aslinya. Nama Etok. Bukan nama sebenarnya, Sari. Nama mantan saya juga. Sari. Untung nggak jadi dikasih lu. Untung sedang ya morat marit acaranya. Iya, acaranya bubar. Jadi itu nikahnya siri tapi sah, secara syar'i itu sah. Nah, akhirnya apa? Kata si ibu, maaf ya, saya nggak nerima kalau nikah siri, saya anggap nggak sah. Ya udah, akhirnya singkat cerita, kata Mbak Sari tadi, ya udah Bu, kita ketemu di pengadilan. Oke, siap. Rapat yang harusnya rapat waris berubah menjadi rapat persiapan sidang. Rapatlah sidang. Ini anak-anaknya itu nyiapkan pengacara-pengacara ngelawan si ibu Sari. Saya nggak ada di situ kan. Akhirnya apa? Pas di persidangan tibalah ya hari H ya, perang Badar antara istri satu istri dua ini. Nah, di saat terjadi peperangan itu, ingat tadi saya awal dibilang di Indonesia berlaku hukum KHI, kompilasi hukum Islam. Di dalam KHI, ingat di dalam KHI itu masalah harta, salah satu aturannya istri siri tidak punya hak sama sekali atas harta waris, begitupun anak keturunannya. Maka si Bu Bambang dan anak-anaknya ini merasa senang hore gitu ya, karena menang di persidangan. Jangan salah, di sisi Allah mau siri mau resmi asal nikahnya sah secara agama, dapat hak yang sama. Berarti kan si Ibu Bambang memakan harta anak yatim, betul tidak? Alladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim sama dengan memasukkan bara api ke dalam perutnya. Ingat, memasukkan bara api ke dalam perutnya. Hati-hati, dari itu seburuk-buruk azab siksa. Makanya Rasulullah dulu pas Isra Mi'raj diperlihatkan neraka jahanam itu, siksanya diantara siksa di neraka jahanam itu apa? Diantaranya melihat ada wanita-wanita yang ada wanita-wanita yang digantung dengan payudaranya. Jadi payudaranya itu digantung, diikat. Rasul tanya, Jibril itu apa maksiatnya kok sampai digantung begitu? Dulu dia selingkuh, memasukkan laki-laki ke rumah pas suaminya lagi kerja di luar, di Kalimantan, pelayaran segala macam. Dia memasukkan laki-laki selingkuh di rumah, itu siksa. Wanita selingkuh, ibu nggak usah tanya. Kalau laki-laki selingkuh yang digantung apanya, nggak usah nanya. Malah dong bayang ke kabeh.
hadisnya. Nah, saya semoga nggak baca hadis juga. Lanang selingkuh ki apa siksa timbul. Nah, kemudian Rasul melihat tuh ada orang-orang yang oleh malaikat itu diambil batu sekepalan tangan begini, dan batu itu menyala keluar apinya, dilempar sama malaikat Zabaniyah itu, ditimpuk ke mulutnya, langsung membakar seluruh jeroannya, ususnya, lambungnya, keluar ke duburnya langsung. Ambil batu lagi menyala kayak meteor itu sampai sini keluar. Jibril, apa siksanya, apa maksiatnya dia sampai disiksa begitu? Dia dulu memakan harta anak yatim. Kan fi butunihim naro, memasukkan api ke dalam perut, yaitu siksanya. Nah, inilah yang terjadi pada Bu Bambang dan keluarganya. Setelah kejadian sidang, habis seluruh hartanya. Kenapa? Mulai satu persatu dicopot sama Allah. Bu Bambang kena penyakit, menghabiskan harta dia. Hotel mereka dibuat oleh Allah mangkrak, nggak ada yang datang, nggak ada yang berkunjung, operasional keluar terus, utangnya sampai ratusan juta, cuman operasional hotel, dijual nggak laku. Karena kan pembukaannya jelek dong, hancur. Terus tadi anak-anaknya semuanya kena penyakit, termasuk sih tadi itu yang laki-laki diamputasi, habis. Coba ngelawan Allah mau menang gimana ceritanya? Gak bisa. Makanya hati-hati, jangan sampai memakan yang bukan haknya. Ini ibu kenapa mukanya pucat-pucat? Ya Allah. Tenang. Oh serius. Kirain langsung mikir kayak weteng kabeh, ya Allah weteng bisa piye iki. Enggak lah, insya Allah ini ibu enggak. Insya Allah aman lah, insya Allah aman. Jangan sampai itu terjadi, ya jangan sampai terjadi. Ya, amin insya Allah. Dan aman. Baik, makanya ibu-ibu ini perlu belajar waris biar nanti tahu berapa jatah-jatahnya, hak kita berapa, hak anak berapa, hak orang tua kita berapa. Jangan sampai banyak kezoliman. Sering kayak terjadi kayak kejadian banyak sekali suami istri itu, gara-gara suami itu dapat warisan dari keluarga besar, giliran suaminya meninggal, itu harta warisan ditarik lagi sama keluarga besar, istrinya nggak dikasih. Sering loh kayak gitu Bu, ada kejadian banyak. Jadi suami itu dapat warisan tanah misalnya 2.000, ketika suaminya meninggal sama keluarga saudara-saudaranya diambil lagi, karena ini dianggap harta pusaka keluarga besar, harta keluarga besar. Istrinya nggak dikasih, nggak dibagi. Jangan salah, nikah tuh walaupun cuman sejam tetap dapat waris. Walau cuma sejam, syaratnya mati, bukan cerai, hidup, tapi mati, cerai kematian. Misalnya loh, nikah jam 8, ingat nikah tuh jam 8 pagi, jam 9 resepsi, kan berarti umur sejam. Lah pas resepsi kan ada acara seremoni dulang-dulangan. Lah pas dulang nganggo sendok kae, lah bersin kecolok sendok, mati sing lanang. Sing lanang itu loh, mati kelolotan sendok, mati dia. Padahal dia itu sudah punya harta, sebelum nikah itu sudah punya harta 1.000 meter tanah. Yang satunya itu harganya 1 juta, berarti punya kekayaan 1 miliar. Walaupun umur pernikahan cuma sejam, itu si istri tetap dapat. Berapa dapatnya? 1/4 dari 1 miliar. Berarti berapa? 250 juta. Hati orang. Hati mau mati kok, berarti kok. Suaminya mati kok, berarti kok. Suaminya mati kok, untung ini. Astagfirullah. Alah yung. Suami mati ki yang musibah kok malah berarti. Ya tapi itulah tetap dapat. Jadi jangan sampai nggak dapat. Allahu a'lam bishawab. Yuk sisi sekarang tanya jawab sampai sini ya. Ini baru pertemuan pertama. Ada berapa yang mau nanya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, men toh yo. 6 ya? 6. Saya urutkan ya. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baik. Ingat, ada mic-nya Bunda? Ada. Sesi tanya jawab. Ingat, adabnya jangan lupa di setiap majelis taklim sama. Tidak perlu salam, ingat ya. Salam dari Ustadz sudah mewakili seluruh salam di acara sampai akhir. Jangan ada salam di dalam salam lagi. Itu sama dengan menggarami lautan. Lautan sudah asin kok dikasih garam lagi, nggak perlu. Jadi tidak ada salam. Langsung bersolawat 1 kali, sebut nama lalu tanya. Solawat 1 kali, sebut namanya siapa, lalu silakan bertanya. Silakan bertanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala izin ya silakan. Ya. Bu Azhar. Aca. Oke.
ada sebuah keluarga berputra 4. Anaknya 4. Semua sudah mendapatkan ujian. Yang pertama lolos, yang ketiga sudah lolos, yang keempat Lolos. terjual. Oh, terjual. Yang masih yang Nomor 2. Kemudian yang pertama, ketiga dan keempat ini betul-betul yang punya yang kedua. Mohon petunjuk ini bagaimana? Jadi mereka ini sudah dapat harta warisan masing-masing. Ternyata anak 1, 3, 4 harta warisnya sudah habis dijual. Yang tersisa masih harta waris anak yang nomor 2. Dirusui sama yang nomor 1, 3 dan 4. Piye carane Pak Ustaz kok ngurusi ngono? Diapake santet wae gitu. Kepiye to ya? Wong bukan haknya kok njaluk-njaluk iki sini-sini. Semiskin-miskinnya kita ya, tak baleni ya. Semiskin-miskinnya kita itu sebisa mungkin jangan meminta, itu aja. Itu wibawa. Orang miskin itu ada yang tidak berwibawa, ada yang punya wibawa. Miskin tuh kalau tidak meminta dia tetap punya wibawa, tetap punya izzah, matinya tetap harum. Tapi kalau miskin kemudian meminta-minta, dia hilang, dicabut kewibawaan pada dirinya. Kalau sudah begitu nggak ada lagi yang hormat dengan dia karena kemiskinannya dan meminta-minta. Orang miskin yang menutupi dirinya, dia tidak mau meminta-minta padahal dia butuh, Allah akan tetap menjadikan dia terhormat dalam kematiannya. Nah, kalau ada keluarga-keluarga yang kok usil jaluk gitu ya nggak bisa, ya dipertahankanlah harta dia kok dijalui. Kalau mereka ngeyel ya suruh go nih persidangan ya siap, ayo go persidangan ya nggak apa-apa. Nih ingat satu hal, jangan sampai kita ribut, kita jangan sampai bertengkar. Ya cuman mendudukkan persoalan. Ini saran saya ya jangan ke pengadilan, ke tempat saya aja nih, Mas Awan ini. Nah, ajak keluarga-keluarga ke tempat saya nanti biar tak bacok ya kabeh udah. Tak rampung masalahnya. Ya, tak selesaikan masalah apa-apa, gue tak selesaikan. Aku sengit loh karena wong sing util-util itu ya, sengit aku jujur. Saya tuh paling benci ya sama orang yang ngambil harta orang lain, satu. Yang kedua sama mertua horor, itu aja yang paling saya nggak suka. Dunia itu paling nggak suka itu mertua horor. Kenapa saya bilang begini? Semua ini berdasarkan pengalaman saking banyaknya orang itu yang konsultasi tentang pengambilan nyerobot harta orang lain. Itu sampai saya itu tertanam kebencian sampai sekarang. Yang kedua benci sama mertua horor karena kan saya kan di Jogja spesialis jodoh toh, tempat orang konsultasi rumah tangga, dan itu rata-rata kasusnya rata-rata bubar tuh gara-gara mertua horor. Heran mana wis rapi mbok wes rasa diusili gitu ya Bu ya. Nanti suruh ke tempat saya aja rampung kayak yuk. Tadi belakangnya Bunda mana tadi? Itu ya, belakang. Mic-nya dioper ke belakang aja, berantai. Ojo diuncalke Mbak, harus diuncalke. Pas do takon ora benjol. Allahumma sholli ala Putih. Oh, Utari. Yang saya adalah anak angkat. Nah, berapa angkatan juga yang bisa disampaikan Angkat. angkat. Terus mempunyai anak hanya 1 perempuan. Saat suami meninggal, apabila orang tua sudah meninggal, apakah warisan itu diberikan kepada saudara laki-laki dari Si mayit, orang tua. Jadi orang tuanya meninggal, cuman punya anak 1 perempuan. Jelas anak perempuannya dapatnya setengah, itu udah jelas. Sisa setengah. Punya saudara laki-laki, ayah punya, ibu punya, saudara laki-laki. Suami dari orang tua, tetapi mempunyai saudara 5 laki-laki. Ya. Apakah itu mendapatkan hak warisnya? Ya. Ya, sama-sama. Mbak Uut ya panggilannya. Ya kan Utari biasanya Uut panggilannya. Panggilan sayang kan? Sama, saya punya teman juga gitu. Utari panggilannya Uut. Satu, yang pertama tadi tentang masalah anak perempuan tunggal, anak angkat ya, anak angkat dulu, anak adopsi.
nanti ada bab masalah pembahasan anak-anak itu. Tapi intinya karena jenengan tanya masalah anak angkat, anak adopsi, berapa hibah yang diberikan ke dia, maksimal wajib membayarkan hutang orang tuanya. Seluruh ahli waris itu nggak punya kewajiban. Saya jelaskan dulu nih. Pertanyaannya kok nggak wajib? Kan mesti kan protes ya. Kok nggak wajib Pak Ustadz? Iya. Kenapa? Karena di dalam Islam salah satu syariat itu, fungsi syariat itu adalah hifdzul mal, menjaga harta pemeluknya. Ibu bisa bayangkan kalau utang itu wajib dibayarkan ahli waris, nanti orang tua-tua itu pada seneng ngutang. Saya punya tetangga, hobinya ngutang. Ini nanti tagih, anak ikon bayar. Ibu seneng ngutang. Arisan ngutang, opo-opo diutang. Sampai baju pengajian cicilan, utang. Ini. Majelis iki kreditan kabeh semuanya, utang banyak. Sing kon bayari anak-anaknya. Sampai anak-anaknya itu butuh biaya untuk kuliah, butuh ini sampai pakai anak pun susah, setengah mati susah gara-gara ini. Makanya dalam Islam orang yang punya utang itu dia yang paling wajib membayar dari harta warisnya dia. Maka ahli waris tidak punya kewajiban. Tetapi anak yang soleh tidak ingin melihat ibu atau bapaknya tersiksa di kubur dan di akhirat, sehingga dibayarkan. Tapi kalau emang kelakuannya bapak ibu yang hobinya utang itu, maka tak wajib. Itu satu. Yang kedua, tadi bapak bangun rumah, apakah untuk istrinya Pak Ustadz? Jawabannya belum tentu. Kadang-kadang rumah itu sebenarnya bukan milik istri, tapi milik bersama, miliknya suami dan miliknya istri bareng-bareng, walaupun atas nama sertifikat istri, tapi belum tentu milik. Contohnya apa? Suami kerja di pelayaran, istrinya di rumah ngantar sekolah anak-anak. Ngantar sekolah itu pakai motor berbahaya, anaknya oke cerindil cilik telu papat. Akhirnya suaminya ngirim duit untuk beli mobil. Ya, ayahnya belikan mobil supaya ibu pakai mobil aja ngantar anak-anak sekolah biar aman. Otomatis balik nama pakai nama siapa? Istri. Tapi itu harta milik siapa? Suami. Harus paham, harus jelas, itu harus jelas. Dan kalau istri tidak bekerja, perhatikan, kalau istri tidak bekerja, semua harta yang terkumpul itu miliknya suami. Jadi kalau misalnya suaminya ibu di rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga saja, ngurusi anak-anak, ngurus masak, ngurus segala macam, pokoknya urusan rumah tangga. Suami bangun rumah, apa-apa segala macam, itu semua harta milik suami. Itu harta warisnya suami. Kalau ibu yang meninggal lebih dulu Pak Ustadz, berarti tidak ada harta waris, kecuali perhiasan yang dulu pernah dikasihkan, kayak gitu-gitu. Tapi kalau rumah, segala macam, kendaraan, itu miliknya suami. Harus dipisah dulu bunda, harus dipisah dulu, dan dipastikan betul rumah itu benar-benar milik istri atau sejatinya milik suami. Nggak mungkin dong, masa suami mati malah nggak bawa harta, yang bawa istrinya, nggak ada ceritanya. Kalau yang cari nafkah suami, nggak mungkin, nggak ada ceritanya. Pasti itu miliknya suami. Hanya karena suami itu ingin mewujudkan rasa cintanya, namanya di atas namakan istri. Itu harus bisa dipahami. Kecuali yang betul-betul dihibahkan, betul mah, ini papa beli rumah, pokoknya ini buat mama, titik, pokoknya buat mama. Kalau jelas ngomong begitu, jelas itu berarti punya istrinya. Tapi kalau ayahnya ngajak rebutan sama istrinya, Mi, yuk kita bangun rumah, yuk Mi, ngontrak terus capek, yuk kita bangun rumah di mana yang, yuk kita cari bareng rumah bareng. Dibangun pakai duitnya suami, terus mau balik nama, udahlah pakai mama aja lah yang gampang. Kan papa siapa tahu kan namanya rata-rata orang mati kan suaminya dulu yang mati, udah pakai namanya, kan gitu. Ya karena digetak-getak terus karo bojone, matilah, stroke. Lah itu makanya atas nama istri, gitu ya. Apanya? Suami dengan keluarga yang kami jawab saya, Boleh saja, dan itu tidak wajib. Saya katakan tidak wajib. Jenengan tuh mau bayar nggak ada dosa, tidak ada salah. Tapi persoalannya tadi, harta waris harus dipotong dulu untuk bayar utang. Hukumnya wajib. Kalau misalnya dia punya keluarga, kalau butuh basis, nanti yang meminta keluarga, apakah kita harus keluarga? Keluarganya sih ngapain mau minta-minta? Masalah keluarganya, oh ya harus dijual, kan dia nagih hutang, wajib dibayar, wajib segera dijual aset, kan itu kan termasuk harta waris.
syarat harta waris harus segera diambil untuk bayar utang. Hukumnya wajib. Itu ya Bunda, wajib itu. Terus lagi. Misalnya suami memberikan uang warisnya untuk adiknya, apakah ada bagian dari anak? Nggak ada, itu hadiah atau hibah suami kepada adiknya. Jangan diminta lagi, nggak boleh. Cukup. Oh gitu ya. Yang lainnya boleh lewat WA ya, atau di pertemuan. Ke nomor berikut ya, kelihatan nggak? 0877, kok sudah nyata dulu. Udah? 0877 1947 1953. 0877 tahun kelahiran istri saya, 1947 tahun kelahiran bapak saya, 1953 ibu saya, istri bapak ibu, 77 1947 1953. Nah, nanti silahkan hubungi ke nomor tersebut 0877 1947 1953. Saya punya kajian online, nanti kalau mau daftar kajian online juga bisa lewat ke nomor itu. Kajian online-nya setiap hari Jumat malam Sabtu, itu lewat grup WA. Nah, ini kalau mau ikut pengajian online setiap Jumat malam Sabtu, tapi nggak harus dengerin langsung, kan bisa didengerin kapanpun ya kalau kajian online. Nah, itu caranya bisa nanti join gitu aja lah, join kajian Mas Awan, nanti bisa saya masukkan di grup. Biasanya Jumat malam Sabtu habis Isya jam 20, jam 8 sampai jam 9. Sabtu itu untuk tanya jawab. Di grup itu untuk tanya jawab macam-macam dengan saya. Tanya apa saja lewat grup kajian Mas Awan itu hari Sabtunya. Hari Ahadnya pasar berkah. Ibu yang punya jualan, punya barang apa aja mau dijual, itu hari Ahad untuk jualan pasar berkah. Senin grupnya tutup, Senin sampai Kamis itu tutup, nggak ada apa-apa, pokoknya ditutup biar sepi, biar HP-nya nggak hang. Nah, nanti Jumat kajian lagi, Sabtu tanya jawab, Ahad pasar berkah, gitu aja. Gitu ya, nanti bisa tanya-tanya di situ. Doa. Oh iya, lupa, saya pegang-pegang doa nggak dibaca. Sebentar, ini mohon doa kesembuhan untuk Mbak Yuki, ini Mas Ayu, Retno Puspita Ningrum, putrinya Ibu Kiki. Oh, Mbak Kiki maksudnya. Mbak Kiki nggak masuk ini ya, nggak ada ya? Hah? Oh, ke Surabaya. Ini putrinya Mbak Yuki ini. Yang nomor berapa? Nomor 1, yang pertama yang gede ya. Terus yang kedua Bapak Suwarto bin Mirsan, orang tuanya Bu Iin, benar ya? Pengurus juga MDS yang saat ini sedang sakit. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit mereka, mudah-mudahan dikembalikan dalam keadaan sehat, bisa ibadah lagi, bisa aktivitas lagi, dan sakitnya tidak kambuh lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana as'ati bil basa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun, mohon maaf segala salah khilaf. Bersambung materi kita tentang waris di pertemuan berikutnya insyaallah kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.